Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Mbah Mul ingin membahas lagi tentang khotam leluhur ya. Jadi pendamping dari leluhur dari masa ke masa, terutama yang berkaitan dengan rojo-rojo di tanah Jawa ya. Nah, kita ikuti ya. Nah, yang namanya seseorang rojo ya, ratu itu ketika menjabat itu mendapatkan wahyu keprabuan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Terus wahyu keprabuan itu nanti sebagai tenger bahwa kita mendapatkan sesuatu itu sudah karena kehendak Gusti Allah dan sudah dipakemkan untuk memimpin dua alam ya. Alam doer untuk memimpin manusia, sama-sama manusia, dan sebagai penyeimbang antar alam ya, baik alam kita maupun alam lain ya. Nah, diharapkan menjadi manusia yang adil dan beradab untuk diri kita dan alam lain. Nah, seperti itu. Nah, terus seperti raja-raja tanah Jawa itu kan memiliki apa yang namanya itu khotam leluhur yang dari leluhurnya. Seperti gini, seorang ratu tanah Jawa ya, rojo, raja itu zaman dulu, zaman Panembahan Sentempati itu beristrikan seseorang sosok dari Ratu Pantai Selatan. Loh, kenapa ya? Ya, dalam ceritanya seperti itu, tapi Allahu alam nggak ingin bahas lebih dalam ya. Tetapi rata-rata seperti itu. Terus dari masa ke masa, ketika tahta itu diturunkan anak-anaknya, ya sama aja nanti kan beristri dan didampingi oleh leluhur sebelumnya. Loh, leluhur sebelumnya? Iya. Seperti ini. Seorang raja dari dulu, Raja Mataram itu pasti punya terah dari Demak sampai Mojopahit. Pasti ada garis keturunan lurus yang kedanya. Nah, setiap garis keturunan itu akan membawa dan melindungi, ngamping-ngampingi dan istilahnya apa ya, momong dan memberikan arahan untuk suatu urusan yang sifatnya adalah kepemimpinan dan tahta. Nah, terus mereka itu caranya gimana, Mbak? Nah, yang pasti seseorang raja itu kan keturunan dari raja sebelumnya, garis keturunan yang di atasnya, otomatis dia akan mendampingi, ngamping-ngampingi, memberikan warahan dan memberikan jalan. Nah, ini jalan yang hati-hati ya. Jalan ini bukan dalam arti jalan dalam arti petunjuk ya. Jalan ini dalam arti sebagai ngarah ke dalam urusan solusi ya, urusan teknis ya, bukan takdir ya. Nah, seperti itu. Terus nanti akan memberikan kekuatan untuk mengatur dan memimpin rakyatnya. Nah, seperti itu. Nah, terus itu nanti yang pendamping dari Ratu Pantai Selatan tadi gimana, Mbak? Nah, ini sebenarnya ceritanya beda ya. Nah, untuk pendamping dari istilahnya dari istri, jadi istri dari penguasa Laut Selatan ya, itu nanti fungsinya sudah beda nih. Jadi dari masa Mataram itu sudah bukan lagi sebagai istri ya, tetapi sebagai ibu. Loh, ya ngono le. Iya, itu ada ceritanya nanti tapi kita bahas di lain kesempatan, karena nantinya itu sudah bukan lagi sebagai istri tapi sebagai pamomong. Jadi istilahnya jadi ibu ratu, bukan lagi garwo tapi ibu ya, peminta ibu. Makanya orang-orang zaman dulu kalau jatuh waduh biung, nah itu karena sudah sudah ngaku sebagai ibu, bukan lagi sebagai garwo. Mereka lah yang ngamping-ngampingi dan memberikan pawarah untuk suatu kepemimpinan. Nah, terus apakah ya itu berarti sama yang Mbak ya, itu di atas itu ada berjauh siji loro telu sampai yang di bawahnya terus banyak banget itu ya apa dari siji gitu kan ya.
Ya Allah alam ya Le, ya, yang mesti ya satu orang itu pasti mendapatkan wahyu projo, yang kedua pengampingan itu ada pendamping, bisa dikatakan itu khotam leluhur. Leluhurnya itu mengikuti, mengampingi dari moso ke moso sampai berapa tahta yang dia ikuti. Nah, ada yang dikatakan itu menitis, ada yang mengatakan itu mendampingi. Nah, ya Allah alam, monggo lah. Yang pasti kan ada yang bilang gitu ya monggo, ada yang bilang begini ya monggo. Kalau Mbah yang mikirnya ya itu ngampingi. Kalau menitis itu berarti kan menjelmo lagi ya, dalam satu wujud lagi. Tapi kalau Mbah ingin mengistilahkan ya mendampingi gitu saja, karena Mbah tidak tahu pastinya, wallah alam, karena Mbah tidak tahu ya. Nah, yang pasti kan nantinya kalau yang namanya seseorang yang mendapatkan pangkat selain mendapatkan wahyu projo, juga mendapatkan pengampingan dan persetujuan dari leluhur di atasnya, ya gitu loh ya. Nah, nanti kita bahas lagi suatu hal yang lebih detail lagi, tapi secara dasar dan logika saja loh ya, karena kalau terlalu berat takutnya tidak akan pada mudeng, dan Mbah Sugi sendiri juga tidak bisa menjelaskan yang lebih detail lagi, hanya untuk kawaruh saja loh ya. Nah, gitu dulu aja. Mau melanjutkan perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.